Pak Anas ada dari P3? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, saya tiba-tiba diminta oleh fraksi untuk masuk ke ruangan ini karena sebenarnya anggota panja dari FPP itu Bu Eliza, tapi karena Bu Eliza sedang bertugas ke London, sedang kunjungan kerja, sehingga saya tiba-tiba harus masuk dalam ruangan ini. Agak berat. Yang pertama, pimpinan, soal penguatan perangkat desa. Saya melihat undang-undang ini lebih banyak dan sangat banyak mengakomodasi aspirasi kepala desa. Padahal kalau kita bicara pemerintahan desa, itu tidak berhenti pada kepala desa, tapi juga mengkaitkan komponen-komponen lain, termasuk di dalamnya adalah perangkat desa. Tadi pagi kami juga menerima audiensi Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang merasa hak-haknya belum banyak terakomodasi dalam revisi undang-undang yang akan kita lakukan hari ini. Misalnya yang mereka sampaikan bahwa perangkat desa sesuai dengan undang-undang eksisten selama ini diangkat oleh bupati. Mereka minta supaya perangkat desa ini, saya ulang, selama ini perangkat desa itu diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Mereka minta supaya dikembalikan seperti undang-undang lama, kalau bisa perangkat desa ini diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Sebab faktualnya memang banyak sekali perangkat desa ini karena kepala desanya baru, tiba-tiba diadakan perombakan. Padahal perangkat desa ini punya hak untuk menjabat sampai maksimal usia 60 tahun. Nah, umur masih jauh dari 60 tahun, karena kepala desanya berubah, tiba-tiba dirubah secara masif di beberapa daerah. Itu mengakibatkan posisi perangkat desa itu menjadi sangat rentan. Karena saya kira perlu dipertimbangkan kembali bahwa pemangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu dilakukan oleh bupati dengan usulan kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju tadi apa yang juga disampaikan oleh PKB bahwa tunjangan kesehatan diberikan kepada kepala desa termasuk perangkat desa, tapi juga ditambah bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi ketenaga kerjaan. Jadi dengan demikian perangkat desa termasuk kepala desa itu di samping mendapatkan asuransi kesehatan juga mendapatkan asuransi ketenaga kerjaan yang di dalamnya ada asuransi jaminan hari tua, ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi-asuransi lain yang menjadi bagian dari kewenangan BPJS ketenaga kerjaan. Sebab selama ini tidak hanya pekerja formal yang berhak untuk mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaan, bahkan pekerja informal pun berhak untuk mendapatkan itu, apalagi kalau perangkat desa yang hari-harinya hidupnya diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira wajar kalau mereka juga mendapatkan bukan hanya asuransi kesehatan tapi juga asuransi ketenaga kerjaan yang padahal itu kewajiban bayarnya sangat rendah, sangat kecil, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengcover itu. Itu yang kedua. Yang ketiga berkait dengan masa jabatan kepala desa. Kami berpandangan bahwa berdasarkan norma yang terdapat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, jelas membolehkan kepala desa menjabat maksimal 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Untuk itu opsi ini saya kira perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam penyusunan draft RUU ini. Alasan lain, kami juga kemukakan terkait dengan masa jabatan 9 tahun dengan maksimal 3 kali periodisasi. Ini dapat menambah waktu untuk menyelesaikan konflik yang belum selesai pada saat pemilihan kepala desa. Jadi kalau terlalu singkat, biasanya konflik-konflik dari sisa pemilik pilkades itu masih belum rampung. Kalau ada perpanjangan masa, saya kira ini juga bisa menyelesaikan konflik-konflik yang tersisa. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian soal yang lain ini Ketua, walaupun mungkin dianggap tidak substantif, tetapi ini juga sangat menarik karena biar tidak terjadi semacam modus ya, orang-orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan atau oportunis menjadi calon kepala desa atau kemudian juga perangkat desa di suatu desa tertentu, maka klausul yang terkait dengan syarat misalnya kepala desa atau perangkat desa, selain memang warga desa setempat ya mungkin sekurang-kurangnya bisa dibuktikan dengan kehadiran selama setahun terakhir lah, yang mungkin itu bisa dibuktikan melalui surat dari RT atau RW setempat yang membuktikan bahwa dia memang sudah bersosial selama setahun terakhir. Jadi bukan orang Jakarta kemudian pulang gitu ya, lalu bikin KTP baru lalu mencalonkan diri sebagai kepala desa atau perangkat desa. Nah, menurut saya ini juga memang jadi preseden. Nah, lalu yang terkait dengan ketentuan umum ini, mohon maaf pimpinan karena masih agak ke belakang, saya boleh dikoreksi kalau misalnya belum masuk. Ketentuan umum itu yang pasal 1 itu kalau tidak keliru ada memuat 16 ayat ya Pak ya. Coba dilihat Pak. Nah, ini ternyata ada usulan ini dari rekan-rekan yang hadir sebenarnya, tapi kan tidak masuk di ruangan ini. Ini dari kelompok para perangkat desa se-Indonesia. Ketentuan pasal 1 ditambah angka 17, 18, 9, dan 10. Kalau saya mau boleh bacakan, yaitu yang 17-nya, yaitu aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disingkat APD adalah profesi bagi kepala desa dan perangkat desa yang bekerja pada instansi pemerintah desa. Kemudian yang angka 18-nya, pegawai aparatur pemerintah desa yang selanjutnya disebut pegawai APD adalah pegawai pemerintah desa yang diangkat oleh bupati dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan di desa atau diserai tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa. Kemudian angka 19-nya, tambahnya yaitu kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian 20, perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Bapak TA, apakah ketentuan umum sudah ada apa belum? Kalau belum ada ini mohon nanti kita kasihin kepada Bapak ya. Kemudian yang berikutnya ini Pak, masih poin berikutnya pasal 4 itu di ayat 2 itu bunyinya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa. Jadi tambahannya itu. Jadi yang pasal 4-nya pengaturan desa bertujuan itu ada poin A, kemudian yang poin B-nya itu ditambahkan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa, pemerintah desa dan aparatur pemerintah desa dalam sistem ketenaga kerjaan Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang pasal 26 yang ayat 2-nya Pak, itu yang poin A-nya memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, usulannya yang di poin B nih, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian yang bagian kelima yang terkait dengan perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, dan D tambahannya staf perangkat desa. Kemudian yang pasal 49 yang ayat 2, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini tambahannya diangkat oleh bupati atau wali kota berdasarkan usulan kepala desa. Kemudian yang poin keempatnya tambahannya,
Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 adalah pegawai aparatur pemerintah desa yang bekerja di lingkungan pemerintah desa dengan pengaturan hak, kewajiban, dan penggajian yang diatur dalam perundangan yang mengatur tentang aparatur pemerintah desa dengan peraturan tersendiri. Kemudian yang pasal 53 ada tambahan yaitu angka 3. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan kepala desa. Nah, kemudian yang terkait dengan bagian ke-8 penghasilan pemerintahan desa pasal 66 ada usulan yaitu di poin 2 bahwa penghasilan tetap kepala desa ini tadi sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan perangkat desa nih, Pak. Poin ketiga, selain penghasilan tetap sebagaimana ayat 1 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan jabatan. Nah, ini yang tambahannya adalah menerima tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang sumbernya dan seterusnya dari sini. Karena yang tadi kita sampaikan itu belum ada istilah tunjangan anak atau tunjangan istri. Atau sebaliknya, karena ini juga bisa berkeadilan gender, kalau memang perangkatnya itu perempuan, perlu juga ditimbang ada tunjangan suami atau anak. Intinya ada tunjangan keluarga, ya. Gaji kepala desa tadi disebutkan, gaji kepala desa dan perangkat desa ini dipastikan menerima setiap bulan di awal bulan. Jangan dibuat kepala desa dan perangkat desa ini harus meminjam ke sana ke sini di awal-awal tahun itu. Bahkan mohon maaf, ini kejadian perangkat desa itu ada yang berpisah suami istrinya. Karena terlalu banyak suaminya ini minjam sama mertuanya, Pak. Iya. Iya. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Saya kebetulan banyak berinteraksi dengan kepala desa, dengan perangkat desa. Maka harus nomenklaturnya harus diatur oleh negara, bahwasanya tidak lagi dalam bentuk anggaran gaji khusus kepala desa dan perangkat desa, tidak dalam bentuk kegiatan di ADD-nya. Mungkin nomenklaturnya yang memang mereka ini kan sudah full time untuk mengurus negara ini di desa, harusnya digaji per bulan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan tidak dipusingkan mereka harus minjam ke sana ke sini.